Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meidina Safira, nomor BP 2257 2011 2001. Baiklah, saya di sini akan memaparkan proposal metodologi penelitian mengenai sistem informasi pengolahan data barang di toko sumber baru di Kabupaten Pasaman Barat. Yang pertama yaitu ada pendahuluan latar belakang masalah. Yaitu sejalan dengan perkembangan teknologi yang cukup pesat, teknologi merupakan salah satu kebutuhan yang digunakan untuk pengelolaan data. Komputer sendiri merupakan alat yang dipakai untuk pengolahan data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Teknologi secara garis besar terdiri dari dua bagian, yaitu software dan hardware. Software sendiri diambil dari bahasa Inggris yang berarti perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Toko sumber baru merupakan suatu usaha yang bergerak di bidang penjualan barang harian yang memiliki cukup banyak konsumen. Sistem pengolahan data penjualan di toko sumber baru yang masih belum memanfaatkan teknologi informasi yang cukup berkembang pada saat sekarang ini. Sistem pengolahan data di toko sumber baru yang masih dilakukan secara manual mengalami banyak permasalahan dalam mengelola data penjualan yang masih dicatat manual di buku, yang mengakibatkan informasi akan diakses dengan lambat, di mana data pembelian yang masih dicatat secara manual di dalam buku seperti nama supplier, tanggal pengiriman, tanggal jatuh tempo pembayaran, nama barang, harga barang, dan jumlah barang yang dipesan. Untuk data penjualan barang pun, karyawan masih mencatat transaksi penjualan barang di dalam buku secara manual. Dalam pencatatan transaksi secara manual, sering terjadi kesulitan dalam mengontrol stok barang, kesalahan dalam pendataan barang, proses pencarian nama barang yang membutuhkan waktu lama karena harus membuka satu persatu arsip atau buku manual yang masih dianggap sangat kurang efektif dan efisien. Salah satu cara yang dilakukan oleh toko sumber baru yaitu dengan cara merancang suatu sistem informasi pengolahan data barang toko sumber baru di Kabupaten Pasaman Barat. Di sini peneliti tertarik untuk membuat suatu sistem informasi pengolahan data barang toko sumber baru di Kabupaten Pasaman Barat yang bertujuan agar proses transaksi di toko sumber baru ini berjalan secara efektif dan lebih efisien lagi. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Dari paparan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana cara merancang sistem pengolahan data barang berbasis web di toko sumber baru di Kabupaten Pasaman Barat. Yang kedua, bagaimana cara mempersingkat waktu dalam perekapan laporan harian pada toko sumber baru di Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti ini ada dua. Yang pertama yaitu merancang sistem informasi pengolahan data barang di toko sumber baru sehingga akan mempermudah dan mempercepat transaksi penjualan di toko sumber baru. Yang kedua, pembuatan sistem informasi pengolahan data yang dilakukan secara online yang akan mempersingkat dalam perekapan laporan yang dilakukan setiap harinya. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian dibagi menjadi tiga. Yang pertama bagi peneliti, yaitu dengan melakukan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan dalam proses perancangan sistem informasi berbasis web. Yang kedua, bagi toko sumber baru, membantu dalam perekapan data dan perekapan laporan transaksi yang dilakukan setiap hari. Yang ketiga, bagi pengguna. Bagi pengguna, diharapkan penulisan tugas akhir ini akan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan apabila pembaca memiliki kajian fokus yang sama. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Yang pertama ada sumber data. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber
Sumber primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber primer ini berupa catatan hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan. Selanjutnya ada sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini tidak secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data atau peneliti. Harus melalui proses pengolahan data terlebih dahulu, sehingga menghasilkan output hasil informasi. Selanjutnya yaitu ada data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung bagaimana proses dan transaksi yang dilakukan di toko sumber baru, di mana teknik pengumpulan datanya itu terbagi atas 3. Yang pertama ada interview, di mana metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau wawancara secara langsung oleh pemilik toko atau staf di toko sumber baru. Yang kedua ada observasi, yaitu metode pengumpulan data di mana penelitian dilakukan secara langsung terhadap apa objek yang diteliti. Yang ketiga, ada studi pustaka atau studi literatur. Ini dilakukan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan apa yang sedang kita teliti. Selanjutnya ada alat dan analisa. Berikut ini merupakan hasil kuesioner yang telah dilakukan di toko sumber baru mengenai sistem pengolahan data barang di toko sumber baru. Untuk kuesioner ini dilakukan oleh 15 orang responden dengan 5 buah pertanyaan. Di mana untuk keterangan skornya yaitu sangat setuju itu poinnya 5, setuju itu poinnya 4, kurang setuju itu 3, tidak setuju itu 2, sangat tidak setuju itu 1. Di mana untuk pertanyaan itu sendiri, yang pertama yaitu sistem pengolahan data barang yang masih dilakukan secara manual, masih sering terjadi kesalahan dan kekeliruan. Yang kedua, dalam pengecekan stok barang yang dilakukan secara manual membutuhkan waktu yang lama karena harus mencek pada buku besar. Yang ketiga, dalam pencarian data barang membutuhkan waktu yang lama karena masih dilakukan secara manual. Yang keempat, pencatatan data secara manual dinilai kurang efektif dan efisien. Dan yang terakhir, dalam perekapan laporan harian mengalami kesulitan karena perekapan masih dilakukan secara manual dan masih kurang efektif. Di sini merupakan hasil pretest dari 15 orang responden. Di sini saya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas, di mana kita inputkan data-data pretest yang sudah dilakukan oleh 15 orang responden terhadap 5 buah pertanyaan. Di sini kita masukkan hasil pretestnya ke dalam SPSS. Di sini bisa kita lihat hasil outputnya dari pertanyaan 1, pertanyaan 2, 3, 4, dan 5. Di sini diketahui untuk DF-nya yaitu 15 orang responden dikurang 2, 13. Maka untuk interpretasi uji validitasnya yaitu di sini bisa terlihat 0,553. Taraf signifikan yaitu 0,05. Maka R tabelnya itu bisa dilihat DF 13 dibagi 0,05 sama dengan 0,053. Selanjutnya kita bandingkan antara nilai R tabel dengan R hitung. Di sini untuk pertanyaan nomor 1 itu bisa dilihat untuk hasilnya. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu 0,891. Di mana kita ketahui 0,891 itu lebih besar dari R hitung atau 0,053. Maka H0 diterima. Artinya alat ukur yang digunakan valid atau sahih. Selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 itu mendapatkan hasil 0,899, di mana kita ketahui juga
lebih besar R tabel daripada R hitung, maka alat yang digunakan sahih. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3 itu 0,930, di mana untuk R tabelnya juga masih sama, lebih besar dari R hitung, maka alat ukur yang digunakan valid atau sahih. Begitu juga dengan pertanyaan 4 dan pertanyaan 5, di mana alat ukur yang digunakan valid dan sahih karena bisa kita lihat pada hasil outputnya R tabel lebih besar daripada R hitung. Selanjutnya, jika pada pertanyaan R tabel kecil dari R hitung, maka H0 tersebut, maka alat ukur yang dilakukan itu tidak valid atau tidak sahih. Maka pertanyaan harus diganti dengan pertanyaan lain. Dan pertanyaan tersebut tidak masuk dalam kuesioner atau uji validitas dan harus melakukan uji kuesioner itu kembali. Selanjutnya ada uji reliabilitas, itu masih sama, yaitu kita memasukkan hasil pretest data 15 orang responden terhadap 5 pertanyaan. Di sini untuk uji reliabilitas itu sendiri, outputnya dapat kita lihat, yaitu pada tabel case processing summary dapat dilihat baris case validnya menyatakan jumlah responden tersebut ada 15 dan presentasi menunjukkan 100%. Hal ini menandakan bahwa 15 responden tersebut valid dan tidak ada respon yang masuk kategori exclude. Selanjutnya yaitu hasil perhitungan uji reliabilitas metode Cron-Benz-Alpha atau R hitung. Dapat dilihat dalam kolom Cron-Benz-Alpha yaitu 0,935 dengan N of item menunjukkan bahwa jumlah dari item atau jumlah pertanyaan yang diinput pada variabel view adalah 5. Ketentuannya untuk uji reliabilitas, jika R hitung besar 0,60, maka instrumen penelitian dinyatakan reliable. Diketahui nilai R hitungnya yaitu 0,935. Nah, 0,935 besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable atau dapat dipercaya dan konsisten. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan proposal mengenai sistem informasi pengolahan data barang di toko sumber baru di Kabupaten Pasaman Barat. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.